Bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Tak terasa ini sudah hari Minggu pagi lagi. Tiba saatnya kita akan beribadah lagi kepada Tuhan. Tetangga-tetangganya yang mungkin belum datang, ayo segera dipanggil, kita akan segera memulai ibadah kita. Ya, walaupun keadaan yang masih belum mendukung untuk kita beribadah di gereja bersama-sama, tapi saya yakin dan percaya kita tidak akan patah semangat. Kita mau terus memuji dan membesarkan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita akan bersukacita pada saat pagi hari ini. Yuk kita mulai saja ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Boleh ada saat hari ini, mari kita gunakan waktu ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya ketika kita boleh memiliki kerinduan yang lebih lagi, hadirat Tuhan juga boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita boleh sama-sama belajar untuk mensyukuri setiap apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita.
dari hari ke hari, di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami terlalu yakin, kami terlalu percaya bahwa Engkau akan selalu ada buat setiap kami ya Bapa. Dunia ini boleh membuat kami mungkin merasa ragu, merasa takut Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami punya satu pegangan, kami punya Engkau Tuhan, yang tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah membiarkan setiap kami jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah ada di mungkin hari kesekian, kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita mau belajar untuk memegang janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita tidak akan pernah terjatuh, bahwa dalam setiap keadaan apapun Tuhan tetap bersama-sama dengan kita menjalani setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita lebih lagi, dan kita mau belajar untuk mengimani setiap firman Tuhan, menjadi pelaku buat kebenaran firman Tuhan.
Di tanahku
Engkau yang akan memberikan jalan keluar buat setiap kami ya Bapa. Dan Engkau yang akan memberkati setiap kami, melimpahkan kepada kami sukacita yang tidak akan berkesudahan ya Bapa. Kami siap mendengarkan setiap kebenaran firman pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi boleh memenuhi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat setiap kami, jemaat GBDI sore dan bahkan jemaat di tempat lain Tuhan. Kami mau mendapatkan berkat Tuhan melalui setiap kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah bersuka cita bersama-sama lewat pujian dan penyembahan kita pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Ayo kita semua siapkan hati pikiran kita. Yang Alkitabnya sudah bawa semua kan ya. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita percaya melalui firman yang Ibu Gembala sampaikan pada saat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kita akan belajar tentang firman Tuhan pasca kebangkitan Yesus. Dia menjumpai para murid. Dan hari ini kita akan mempelajari satu pribadi yang tidak terhitung dari antara 11 murid yang masih ada, yaitu seorang pribadi yang bernama Maria Magdalena. Kita mempelajari dari pribadi Maria Magdalena karena dialah yang dijumpai Yesus pertama kali ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, untuk itu kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan. Kita akan mempelajari tentang pribadi Maria Magdalena. Maria Magdalena ini seorang wanita yang berasal dari daerah Magdala, yaitu daerah di pantai barat dari Danau Galilea yang hari-hari ini
orang lagi sedang mengotak-atik segala macam seperti itu, kita hanya percaya kepada firman Tuhan saja yang saudara dan saya pelajari, yang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Hari ini kita akan melihat pribadi Maria yang menjadi cerminan pribadi yang ditemui oleh Yesus pertama kali sejak ia bangkit. Maria ini memelihara kasih kepada Tuhan. Jadi ketika Maria ini mendapatkan kasih yang daripada Tuhan, dia tetap pelihara itu. Maria Magdalena bukan orang terpelajar, bukan salah satu dari murid-murid yang terkenal, bukan juga pribadi yang punya kedudukan tinggi. Tetapi Maria ini adalah pribadi yang pertama kali menerima keselamatan yang begitu besar dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara akan membaca dalam Lukas 8 ayat yang kedua, Lukas 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena ini sebelum bertemu Yesus, dia mengalami satu tekanan yang luar biasa. Mungkin sakit, mungkin keterbelakangan mental, mungkin penderitaan, mungkin ketakutan, mungkin kebimbangan. Yang jelas ada 7 roh jahat yang menekan dia. Puji nama Tuhan, ketika Yesus didatangi oleh Maria Magdalena ini, Yesus yang penuh belas kasihan membebaskan dia dari tekanan 7 roh jahat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak diganggu oleh 7 roh jahat, tetapi mungkin hari-hari ini ada 1 roh jahat yang mengganggu saudara sekalian. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya seperti mengasihi kepada Maria Magdalena ketika menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya dilayakkan untuk menerima belas kasihan Tuhan. Coba kita baca dalam Ibrani 2 ayat yang ke-16. Ibrani 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Saudara dan saya, ketika kita menaruh percaya kepada Yesus, saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Bukan malaikat yang dikasihani oleh Yesus, tetapi saudara dan saya. Hari ini kita percaya saja bahwa dialah yang berbelas kasihan kepada kita. Kita tidak perlu mencari belas kasihan orang, tapi kita perlu datang kepada pribadi Yesus yang sudah bangkit, yang kuasanya adalah luar biasa menolong saudara dan saya apapun yang sedang kita hadapi. Yang kedua, pribadi Maria Magdalena ini adalah pribadi yang suka melayani Tuhan. Saudara jangan berpikir begini ya, kalau melayani Tuhan itu mesti memberitakan firman Tuhan, pimpin pujian, kemudian main alat musik, kemudian menarikan tamborin. Oh tidak, saudara dan saya bisa melayani Tuhan dalam bidang apapun yang Tuhan berikan pada kita kemampuan untuk melakukannya. Markus 15 ayat yang ke-40 dan 41. Markus 15 ayat 40
dan 41. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi di sini pribadi Maria ini sejak percaya kepada Yesus dan dilepaskan dari tekanan 7 roh jahat itu, dia terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Apa yang dia bisa buat, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara yang belum pernah melayani pujian, pimpin tamborin atau apapun juga. Tetapi ketika saudara bisa melakukan hal yang kecil dalam gereja kita, membersihkan ruangan gereja misalnya, saudara dan saya akan mendapatkan sesuatu yang khusus dari Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya begitu berharga. Apapun model dan bentuk pelayanan kita, jangan pernah berkecil hati, karena saudara dan saya dilayakkan untuk dihormati oleh Bapa. Untuk itu, mari kita terus layani Tuhan. Jangan berdalih apapun, kita tetap layani Dia dengan setia. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, pribadi Maria Magdalena adalah pribadi yang dekat dengan Yesus. Dekat dengan Yesus tidak berarti rumahnya dekat gereja, bukan ya? Bukan, tetapi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 berkata demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Sementara murid-murid Yesus ketika Yesus disalibkan, muridnya lari. Bahkan Petrus nyangkal 3 kali. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mereka berdiri dekat dengan salib Tuhan. Mereka merasakan kasih-Nya yang luar biasa itu tidak pernah luntur. Meskipun hari itu Yesus sedang menghadapi hukuman mati karena menggantikan saudara dan saya, supaya kita beroleh kelepasan, Maria Magdalena tetap dekat kepada Tuhan Yesus. Mari saat ini saudara dan saya, meskipun saudara di rumah, tetap dekat kepada Tuhan Yesus, tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan Yesus. Di Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata kepada kita, haleluya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita akan mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Kita menyucikan tangan kita, pekerjaan kita, jangan sampai pekerjaan yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan menyerahkan hati kita kepada Dia, supaya darahnya itu yang menyucikan kita. Yang keempat dari Maria Magdalena ini adalah mempersiapkan persembahan yang harum. Meskipun saudara di dalam kebaktian rumah, kita ingat persembahan yang kita bawa kepada Tuhan berkenan kepada Dia. Baik itu pengembalian milik Tuhan, baik itu persembahan khusus, haleluya, persembahan sulung, apapun
persembahan syukur yang saudara bawa itu merupakan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan baca dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Pada waktu Maria Magdalena pagi itu akan pergi ke kubur Yesus, dia sudah mempersiapkan suatu persembahan yang harum seperti adat yang ada di Yahudi. Saudara dan saya, tentu kita tidak lagi melakukan pergi ke kuburan untuk membawa persembahan minyak yang wangi mungkin, tetapi saudara dan saya, ketika kita berdiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sementara hari-hari ini orang sedang ditakutkan dengan banyak hal, tetapi saudara dan saya, ketika kita berdiri tegak menguatkan saudara-saudara kita, maka saudara dan saya sudah memperkenalkan harum pengenalan Kristus kepada seluruh dunia. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, dari pribadi Maria Magdalena, mengapa dia dijumpai Yesus pertama kali pasca kebangkitannya, yaitu Maria punya tugas mulia, yaitu memberitakan kabar baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 tadi sudah kita baca di ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kata Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu dekat. Tuhan Yesus tidak mengatakan murid-muridku, tapi dikatakan saudara-saudaraku. Berarti ada ikatan kekeluargaan. Bapakku dan Bapamu, saudara dan saya, dieratkan hubungannya dalam satu keluarga yang indah. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, seperti Maria Magdalena langsung lari menjumpai para murid yang mereka masih dalam kondisi ketakutan. Kita beritakan bahwa Yesus itu sudah bangkit, bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa, dan dikatakan Yesus pergi kepada Bapa Yesus dan Bapa kita. Allah Yesus, Allah kita. Mari saat ini sebagai ayat yang terakhir kita baca ya dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak Ibu Saudara, mungkin di HP Android Anda mendapatkan banyak WA, kiriman gambar yang membuat kita jadi takut. Jangan pernah menyebarkannya. Hapus saja, jangan sebarkan, tapi sebarkanlah bahwa Yesus itu juru selamat, dialah penolong yang luar biasa. Mari kita akan tundukkan kepala. Haleluya. Sudah ya? Bagaimana ibu-ibu? Firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala saat pagi hari ini, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala boleh menjadi kekuatan buat setiap kita, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi jawaban buat setiap pergumulan kita. Puji nama Tuhan. Setelah kita menerima firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan yang telah kita bawa dari rumah, telah mungkin perpuluhan juga telah kita siapkan.
Mari kita akan sampaikan kepada Tuhan, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan untuk mendukung pelayanan Tuhan di GBDI Sorengan juga. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan kumpulkan dan nanti kita akan sampaikan, dikumpulkan di gereja untuk didoakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu semua, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima sedikit pengumuman. Ya, pengumuman kita saat pagi hari ini, kita mulai dari hari Selasa, ada ibadah doa puasa bertempat di gereja, tepatnya pukul 3 sore. Ya, kemudian hari Sabtu, pemuda remaja, tetap ada persekutuan, bisa dilihat di bawah saya ini. Oh iya, jangan lupa setiap hari Sabtu, tetap ada kegiatan kebersihan gereja, dan yang bertugas untuk Sabtu ini adalah puji nama Tuhan Bapak Ibu semua. Demikian rangkaian acara ibadah saat pagi hari ini. Sebelum kita akan pulang ke rumah masing-masing, kita akan menerima doa penutup dan pemberkatan dari Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara, marilah kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, marilah Tuhan, sebelum kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam ibadah rumah ini, kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong kami sekalian. Kami mengakui segala keterbatasan kami Tuhan. Mari Engkau menolong kami. Berikan kekuatan yang dari tempat maha tinggi menyertai kami, sehingga kami dimanapun berada, kami boleh terus merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk haleluya pemerintah yang ada di Indonesia, dari pusat sampai pelosok tanah air. Tuhan berkati, berikan hikmat pada mereka sekalian untuk memimpin negeri ini dengan baik. Demikian juga pemimpin gereja dari pusat sampai di pelosok tanah air, berikan hikmat dan urapan secara khusus ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat buat seluruh jemaat yang dilayani, sehingga setiap pelayanan yang mereka persembahkan kepadamu semakin memuliakan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus buat petugas medis, baik yang bekerja di negeri maupun swasta, mereka yang berada di garis depan mengurus para pasien, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka Engkau lindungi Tuhan, sebab Engkau adalah perisai bagi mereka sekalian yang telah bekerja siang maupun malam dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Mereka telah mengambil resiko, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sanggup memberkati mereka dengan kesehatan yang prima, sehingga mereka pun boleh mengerjakan dengan haleluya tulus ikhlas, nama-Mu semakin dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak yang hari-hari ini sedang berada di rumah mengerjakan PR yang mesti dikirim lewat internet, lewat WA, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Berikan para orang tua juga ketelatenan untuk mereka haleluya mendampingi anak-anaknya mengerjakan tugas dengan baik. Demikian juga para guru yang bekerja, Tuhan berkati. Mungkin mereka lelah karena harus mengoreksi satu persatu dari pekerjaan yang murid-murid mereka kirimkan Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran yang daripada-Mu, sehingga mereka mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami juga tetap berdoa untuk para pelaku bisnis ya Tuhan, harap pelaku seni dan budaya, kami serahkan semuanya kepadamu. Berkati mereka sekarang untuk boleh melaksanakan tugas dengan baik, menjadi satu berkat buat kami sekalian. Bukan hanya umat-Mu saja, tetapi seluruh masyarakat di Indonesia, seluruh masyarakat di dunia Tuhan, boleh mendapatkan belas kasihan-Mu lewat orang-orang yang Engkau gerakkan. Terima kasih Allah dalam surga, terima kasih. Kami tetap serahkan ya Tuhan, haleluya, kondisi seluruh dunia ini kepada Engkau. Ini menjadikan kami hidup semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bapa dalam surga, kami berdoa saat ini kalau ada di antara umat yang sakit, bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka, dan Engkau yang akan mengembalikan seluruh umat-Mu supaya boleh berbondong-bondong datang dalam ibadah rumah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan mengangkat tangan kita. Haleluya.
Bapa surgawi apa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami akan pulang bersama-sama dengan berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih dalam putranya yang tunggal, dan bimbingan Roh Kudus menuntun saudara dan saya mulai sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.